Welcome to Mobile Legends! Halo, selamat datang di Titeni lan Niteni, tempat di mana kita tidak perlu berpura-pura kuat, tempat di mana perasaan tidak dihakimi, hanya dipahami. Di sini kita belajar Titeni mengamati rasa, dan Niteni memahami maknanya. Jika malam ini kamu datang dengan hati yang penuh rindu, dengan pikiran yang kembali pada seseorang di masa lalu, atau dengan perasaan yang sulit dijelaskan pada siapapun, mungkin video ini memang untukmu. Mari kita duduk sebentar, tidak untuk melupakan, hanya untuk memahami. Tentang kerinduan. Kerinduan adalah perasaan yang aneh. Ia tidak selalu muncul ketika kita sendiri. Kadang ia datang justru ketika kita sedang sibuk, ketika tawa terdengar ramai, ketika hidup terlihat baik-baik saja. Tiba-tiba ada jeda kecil di hati. Ada ruang kosong yang terasa begitu nyata. Dan di ruang itu, ada satu nama. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu. Ia adalah keinginan untuk kembali merasakan. Kembali pada momen, kembali pada suara, kembali pada cara seseorang memanggil nama kita. Rindu tidak selalu berarti kita ingin kembali bersama. Kadang kita hanya merindukan versi diri kita saat bersama orang itu. Versi diri yang lebih hidup, lebih bersemangat, lebih merasa dimengerti. Dan itulah yang membuat rindu sulit dijelaskan. Rindu yang datang tanpa izin. Ada rindu yang masih bisa kita kendalikan. Namun ada juga rindu yang datang tanpa permisi. Ia muncul saat hujan turun perlahan. Saat lagu lama diputar tanpa sengaja. Saat melewati tempat yang pernah menjadi saksi cerita. Rindu seperti ombak, kadang tenang, hanya menyentuh kaki. Kadang besar, menghantam tanpa aba-aba. Yang menyakitkan bukan hanya karena dia sudah pergi, tapi karena perasaan itu masih tinggal. Dan kita sering bertanya pada diri sendiri, kenapa masih rindu? Padahal waktu sudah berjalan, hari sudah berganti, kehidupan sudah berubah. Namun hati tidak selalu mengikuti logika. Rindu yang tidak tersampaikan. Tidak semua rindu bisa diungkapkan. Ada rindu yang hanya berani tinggal dalam diam. Kita mengetik pesan, lalu menghapusnya kembali. Kita membuka profilnya, lalu menutupnya perlahan. Bukan karena tidak ingin bicara, tetapi karena tahu bahwa beberapa pintu lebih baik tetap tertutup. Rindu yang tidak tersampaikan seringkali lebih berat, karena ia tidak punya tempat untuk pulang. Ia hanya berputar-putar di dalam hati. Dan semakin kita mencoba menahannya, semakin ia terasa nyata. Ketika rindu menjadi luka. Ada kalanya rindu tidak lagi terasa hangat. Ia berubah menjadi luka. Kita merindukan seseorang yang tidak lagi merindukan kita. Kita merindukan perhatian yang kini diberikan pada orang lain. Kita merindukan masa yang tidak mungkin kembali. Rindu yang seperti ini mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua yang kita rasakan harus kita miliki kembali. Kadang rindu hadir bukan untuk dipenuhi, melainkan untuk dipahami. Dipahami bahwa kita pernah mencintai dengan tulus, bahwa kita pernah memberikan hati tanpa setengah-setengah, dan itu bukan kesalahan. Rindu dan proses menerima. Di Titeni lan Niteni, kita tidak diajarkan untuk memusuhi rindu. Rindu adalah bukti bahwa hati kita hidup, bahwa kita mampu merasa, bahwa kita pernah memiliki sesuatu yang berarti. Namun rindu juga perlu diarahkan, bukan untuk membawa kita kembali ke masa lalu, tetapi untuk mengajarkan kita menghargai hari ini. Menerima bahwa rindu tidak selalu harus ditindaklanjuti. Menerima bahwa kita bisa merindukan tanpa harus kembali. Dan itu adalah bentuk kedewasaan yang sunyi. Rindu di tengah kesendirian.
Malam sering menjadi waktu paling jujur. Ketika semua suara mereda, ketika tidak ada distraksi, ketika kita hanya berhadapan dengan diri sendiri. Di saat itulah rindu berbicara paling keras. Ia mengingatkan pada tawa yang dulu akrab, pada pesan singkat yang dulu rutin, pada perhatian kecil yang kini tidak ada lagi. Namun justru di tengah kesendirian itu, kita belajar satu hal penting, bahwa kita masih mampu bertahan. Kita mungkin rindu, tapi kita tetap hidup. Kita mungkin kehilangan, tapi kita tidak berhenti berjalan. Merindukan yang sudah berubah. Kadang yang paling menyakitkan bukan kepergian, melainkan perubahan. Orang yang dulu hangat, kini terasa asing. Orang yang dulu peduli, kini terasa jauh. Dan kita merindukan seseorang yang sebenarnya sudah tidak sama lagi. Kita merindukan versi lama mereka, padahal waktu telah mengubah segalanya. Di titik ini, kita harus jujur. Apakah kita merindukan orangnya atau kenangannya? Karena keduanya tidak selalu sama. Killing spree. Belajar berdamai dengan rindu. Berdamai dengan rindu bukan berarti rindu itu hilang. Ia hanya tidak lagi menyakitkan. Kita bisa mengingat tanpa hancur. Kita bisa tersenyum tanpa menangis. Kita bisa menerima bahwa beberapa orang hadir hanya untuk mengajarkan, bukan untuk menatap. Rindu yang sudah berdamai, tidak lagi menuntut. Ia hanya menjadi bagian dari cerita. Dan cerita itu membentuk kita menjadi lebih dalam, lebih bijak, lebih peka. Rindu dan waktu. Waktu tidak selalu menghapus rindu, namun waktu mengubah bentuknya. Yang dulu terasa perih, perlahan menjadi hangat. Yang dulu membuat dada sesak, perlahan menjadi kenangan yang lembut. Bukan karena kita lupa, tetapi karena kita sudah menerima. Dan menerima adalah cara paling dewasa untuk mencintai sesuatu yang tidak lagi bersama kita. Untuk kamu yang sedang merindu, jika hari ini kamu sedang merindukan seseorang, tidak apa-apa. Jika kamu masih memikirkan namanya, itu manusiawi. Jika kamu masih berharap dalam diam, itu wajar. Namun jangan biarkan rindu membuatmu lupa pada dirimu sendiri. Jangan biarkan masa lalu mengambil seluruh ruang masa depanmu. Rindu boleh ada, tapi hidupmu tetap harus berjalan. Kata-kata tentang kerinduan. Ada kalanya jarak selalu menjadi penghalang antara aku dan kamu. Namun di hatiku aku selalu merasa bahwa kita dekat. Ada sebuah harapan di dalam kerinduan, yakni sebuah pertemuan dalam kenyataan. Aku diam bukan karena tak ada rasa. Aku hanya berusaha menjaga apa yang seharusnya dijaga. Kau saja yang tak tahu. Aku hanya ingin bersamamu pada dua waktu, saat ini dan selamanya. Aku hanya ingin mendapatkan sedikit waktu untuk selalu berdua denganmu. Apabila aku ini egois, maka maafkan aku, sebab aku merindukanmu. Aku hanyalah manusia biasa yang bisa merindumu di dalam diamku. Lalu aku menghapus setiap air mata yang terus menetes di wajahku. Aku menjatuhkan air mata di laut. Pada hari kamu menemukan itu adalah hari di mana aku akan berhenti merindukanmu. Aku selalu mencoba untuk menghibur diri. Namun semua itu tidak dapat mengobati rasa rinduku padamu. Aku sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan betapa bahagianya hati ini meskipun hanya teringat senyumanmu. Aku terus-menerus merindukanmu di dalam usaha untuk melupakanmu. Terima kasih sudah bersama Titeni lan Niteni hingga akhir. Jika ada bagian dari kata-kata ini yang terasa seperti mewakili hatimu, itu bukan kebetulan. Mungkin memang ada rindu yang sedang ingin kamu pahami. Bukan kamu lawan. Tetaplah Titeni setiap rasa yang datang, dan Niteni setiap pelajaran yang ia bawa.
Karena rindu bukan musuh, ia hanya pengingat bahwa kita pernah mencintai dengan sungguh. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga hatimu sedikit lebih tenang malam ini.